My Digital Learn atau MDL untuk anak perusahaan. Kemarin itu ada 4 anak perusahaan. Berharga juga pembelajaran yang aku dapat karena aku ngurus internal Telkom ataupun CAT. Masuk langsung 5 meeting jam 10 lanjut semua sampai mau meeting itu online, offline, udah. Nggak sampai begadang jujur aja ngerjainnya karena itu tuh aku ngurusin kayak ribuan data karyawan Telkom. Halo Sobat Dio, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama aku Arin di Viral Stock episode 4. Di sini aku nggak sendiri, di sini kita bakalan ngerumpi ngebahas-bahas tentang perjalanan mereka, terus kayak journey mereka selama di korpo kayak gimana. Di sini aku udah kedatangan nih teteh-teteh yang cantik sama yang ganteng nih. Boleh dong dikenalin diri dulu. Oke, hai Sobat Dio, kenalin nama aku Grace Cynthia. Aku di unit Learning Value Chain ataupun tepatnya di CAT. Oke, halo Sobat Dio, perkenalkan nama aku Alwi Habibie Gunawan, biasa dipanggil Alwi. Aku di unit Project Management, streamnya Project Management, projectnya Pentahelix Network, Segment Industry and Corporate. Halo Sobat Dio, perkenalkan aku Nur Arya Alamsyah, aku dari Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini aku di posisi sebagai business analyst di capability analyst Pentahelix. Helixnya business and government. Oke. Lumayan susah ya buat ngucapinnya gitu di role-nya. Berarti ini role-nya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Oh, tapi di satu unit? Di satu unit Lira namanya. Oh iya, oke. Gimana nih kalian kabarnya selama udah 4 bulan ya magang? Udah 4 bulan. 4 bulan. Iya, gimana nih kabarnya? Kalau aku jujur udah tipes sih. udah tipes ya? Jujur kemarin pertengahan Maret itu udah di udah down gitu. Udah di RS aku saking ramai banget ya. Iya. Oh, tapi alhamdulillah sekarang udah Udah. ini lagi ya, udah baikan lagi. Semangat untuk digigit gempur. Oke, kamu gimana? Kalau aku sendiri alhamdulillah baik, cuman karena project aku tuh kayak karena aku disubsidi sana perusahaan ya, jadi emang kan untuk permintaannya itu dinamis gitu, jadi harus kayak harus tetap standby lah gitu untuk ngadapin project-projectnya. Gitu. Ya. Kalau Grace sendiri gimana? Kalau aku sendiri kerjanya cukup banyak gitu, apalagi karyawan Telkom kan cukup banyak ya dan sangat bervariatif gitu permintaannya juga, tapi diselingi dengan healing aman. Aman ya. Aman. Yang penting kuncinya apa? Healing. BBH cair 100%. Udah kan ya. Oke, boleh nih. Karena kan kita udah berapa bulan megang di sini, boleh diceritain nih perjalanan kalian bisa sampai di korpu yang gede ini. Dari mulai kayak apa sih yang motivasi kalian misalnya ke sini, terus kenapa bisa milih unit Lira gitu. Boleh dong diceritain ke Sobat Dio. Boleh dimulai dari siapa? Ya, boleh mungkin dari boleh. aku. Aku dulu awal harusnya magang reguler gitu di kampusku kan sebulan di Februari di sebuah instansi pemerintah lah gitu. Tapi at the end of the day aku nggak rezeki di situ dan aku ditolak lah. Akhirnya aku magang ya udah nyari MSIB aja gitu kan. Itu November kemarin. Aku milih 21 perusahaan itu startup semua. Dan Telkom itu cuma satu-satunya di nomor 22. Wah, jadi sisanya yang Sisanya lain itu gitu? startup dan itu nggak ada yang di Bandung. Yang di Bandung cuma ini doang. Iya. Dan tiba-tiba tuh malam tahun baru banget jam 2 pagi di email kalau misalnya aku harus interview di tanggal 6 Februari kalau nggak salah atau apa gitu. Akhirnya ya udah aku di sini. Jadi yang berbeda kamu cuma daftar satu itu yang Ya aku pasrah aja kayak aku nggak pede kan. Walaupun sebenarnya kalau boleh ngomong ya banyak gitu. Tapi aku nggak expect aja kalau bakal di Telkom gitu. Karena tahta tertinggi. Tata tertinggi gitu ya. Iya. Tapi kamu daftarnya berarti semuanya kan dari 22, kamu daftar 21. 21 yang ke-22-nya Telkom. Oh, wah, keren banget. Keren banget nih. Coba dari kamu gimana? Kalau aku sendiri jujur karena aku udah semester akhir ya, aku semester 8 sekarang. Dan kemarin sebelum Telkom ini udah sempat magang juga, namanya kerja praktik kalau di kampus aku itu di Pupis Kantor Muda di Aceh kemarin itu. Dan sebenarnya aku pengen ikut yang program MSIB ini, khususnya di magang ini, aku tuh pengennya di semester 7, tapi pas semester 7 itu aku nggak lulus administrasi, nggak lulus berkas karena pas semester 7 tuh kalau nggak salah di batch 5 itu tuh
masih pakai surat-surat gitu, kayak harus ngurus ke dekanat dan lain sebagainya gitu. Mungkin aku ngurus di administrasi, dan di MSc BBS 6 ini kan cuman untuk surat rekomendasinya itu kan melalui website doang kan, kayak di approve sama Kaprodi dan udah selesai gitu, nggak pakai surat-surat lagi gitu. Jadi menurut aku lebih easier lah gitu, lebih mudah gitu. Dan kenapa aku pilihnya Telkom? Sebenarnya untuk 22 posisi itu aku tuh macam-macam gitu, karena memang karena aku dari teknik industri, program studinya itu tuh aku banyakan nyari yang kayak ada perusahaan manufakturnya, misalnya kayak di Pupuk Kaltim atau ya yang Frisian Flag dan lain-lain gitu. Tapi yang Telkom ini benar-benar sebenarnya aku nggak expect juga lulus di Telkom ini, karena di Telkom ini aku cuma pilih satu aja gitu, di stream Project Management, Pentahelix Network, segmen Industry and Corporate gitu. Jadi aku pengen nyarinya memang yang ngurusnya di bagian industrinya, kan kayak di anak perusahaannya gitu, kayak sekarang gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi relate sama jurusan Relate kamu sama gitu. jurusannya kalau teknik industri. Gitu. Ya, tapi so far aman aja. So far aman sih, alhamdulillah. Oke. Boleh Grace diceritain? Kalau aku itu kalau istilah orang itu berdarah-darah ya dulu ya, karena itu di internal kampus aku tuh agak sulit gitu ya kan. Mulai dari administrasinya itu aku urus sampai bolak-balik itu administrasinya atau LAA namanya itu. Lalu aku juga ngumpuli semua proyekku yang kayak aku dulu itu CV ku kayak terbengkalai gitu. Jadi aku capek gitu nyusun CV-nya. Dan kena serangan juga nih, alias orang dalam gitu. Dengar-dengar isu tentang orang dalam, aku ngedown juga dong kan, kayak ya aku gak ada orang dalam gitu. Bisa nggak ya? Padahal aku daftar Telkom itu 2, dan seiring berjalannya waktu aku ikut wawancara, ikut seleksi juga, tes juga, dua-duanya lolos. Jadi aku kayak, aku kok bisa gitu lolos gitu. Keren Jadi kayak, banget. jadi walaupun di tengah orang dalam gitu bilangnya, ya gak apa-apa, percaya diri aja guys gitu. Berarti dari 2 yang lolos itu kamu akhirnya sekarang ada di Lira. Satu di Lira, satu di atasnya juga. Cuman aku milih Lira karena prospek kedepannya juga gitu. Dan relate juga sama Relate ini kamu. sekali tentang project-project digital. Wah, keren banget nih ya teman-teman. Nah, Sobat Dio, itu dia tadi perjalanan mereka buat sampai di Telkom Korpu yang gede ini. Mungkin Sobat Dio nanti bisa ngulik lebih dalam tentang beberapa passion Sobat Dio yang cocok mungkin ya, kayak teman-teman nih, mana sih yang cocok di unitnya gitu dan lain sebagainya. Oke, sekarang udah banyak kan ya tadi di-mention kayak motivasi masuk ke sini gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin pengalaman dari teman-teman sendiri gimana nih selama ada di unit itu, kayak misalnya dari ikut event, terus misalnya ada kunjungan keluar kota mungkin, atau ngurusin ya event-event yang internal atau eksternal gitu, boleh diceritain dong ke Sobat Dio. Dari Arya. Aku ya dulu mungkin lagi ya. Aku kita tanggal 16 kan itu onboarding ya. Yeah. Tanggal 19-nya masuk. Tanggal 1 Maret mentorku leave dan meninggalkan sebuah proyek besar. Itu namanya Digital Day Jabar yang undang seluruh pemerintah di Jawa Barat. Dan saat itu juga ada yang namanya senior CAP, ada Om Gun itu juga lagi cuti ibadah umroh. Jadi yang benar-benar ngelit program itu adalah kami anak-anak magang yang baru masuk, tiba-tiba dikasih program sebesar itu. Wah, bener-bener keren banget. Itu kami bertiga doang kerjanya, ngubungin sana sini, kita ngobrol ke internal, ke eksternal. Kita meeting, kita lari ke gedung D, ke gedung N kayak gitu-gitu, ke gedung mana ya, itu juga Lir F juga tuh kemarin Pak PW. Jadi kami benar-benar ngit project itu bertiga dan sukses. Kita dapat NPS score itu 89, which is itu 189% dari target OKR kita, dan 4,8 rating kunjungannya itu 4,8/5. Itu target kita itu sebenarnya cuman 12 Pemda yang datang 11, dan target peserta kita 49 orang yang datang itu 43 orang. Wah, keren banget. Dan itu bener-bener kayak pengalaman yang hebat banget gitu, kayak kami ngelit sebuah proyek besar gitu. Terus akhirnya ada batch 2-nya di Jateng. Jadi kemarin kami sempat main ke Jawa Tengah, ke Telkom Regional 4 Semarang di Pahlawan. Oh, jadi anak-anak magang ikut ke sana? Iya, kami bertiga anak magang, kebetulan aku, si Aldi sama Aul.
di projectnya kami gitu. Satu project berarti ke sana Ya. ya. Regional 4 tuh yang di Semarang itu. Semarang, iya betul. Iya, aku Itu juga kemarin kebetulan ke sana. pulang-pulang kami ke Dieng nginep, Oh, wah, seru banget. keren banget. Sama mentornya juga. Sama mentor sama manajer kita. Oh, berarti Gila. ya tuh seru guys, mentor-mentor Keren di banget sini. ya di Telkom. Kece banget. Oke, boleh kalau kamu? Kalau aku jujur kalau dinas kayak keluar di Jakarta kemarin itu udah 2 kali. Yang pertama itu tentang pengenalan Digital Learning atau MDL untuk anak perusahaan. Kemarin itu ada 4 anak perusahaan yang mau misalnya kayak mereka mau berlangganan MDL, cuman harus dikasih kayak semacam pengenalan atau roadshow lah gitu untuk mereka supaya mereka tuh lebih paham terkait MDL ini. Terus tuh yang kedua tuh aku baru aja kemarin itu tuh aku ke Admedika di Jakarta juga, ke anak perusahaan Telkom juga, salah satu Admedika itu tuh tentang pengembangan account manager atau AM mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak diadakan semacam mentor dan semacam pelatihan atau coaching gitulah untuk pengembangan AM mereka, untuk pengembangan skill untuk AM mereka gitu. Terus lumayan sih selama 2 kali dinas tuh ya dapat SPPD juga gitu. Jadi di luar dapat tambahan di luar kayak selain dapat makan, penginapan gratis juga, dan kami mobilnya itu mobil dinas juga KBM kan dari Telkom. Itu dapat SPPD juga gitu, dan lumayan selain dapat dari BBH dapat dari SPPD juga. Terus tuh yang kalau yang project aku yang sekarang tuh aku tuh lagi handle namanya program Google Career Certificate atau GCC untuk seluruh untuk seluruh Telkom, khususnya Telkom internal sama Telkom subsidiaris. Itu tuh kayak semacam pelatihan dari Google, kayak lisensi sertifikasi dari Google, dan juga yang provider itu dari Decoding Indonesia. Jadi aku yang disuruh nge-handle project itu gitu sebagai PIC-nya. Dan juga sebenarnya untuk Telkom subsidiaris aku yang handle, cuman Telkom internal ada anak magang lainnya juga yang ngurus internal, karena aku kan cuma ngurus subsidiaris doang gitu. Terus ada juga yang program sama juga dari Google, namanya Google Cloud Digital Leader. Itu tuh pelatihan karyawan untuk Telkom Group juga tahun 2024 ini. Itu tuh provider itu dari PT Sigma sama Trinokit. Nah, jadi kalau aku tuh fokusnya memang kayak ke pelatihan atau FVC learning value chain untuk karyawan di Telkom gitu. Kalau misalnya ada anak perusahaan yang mau meningkatkan skill mereka, atau ada bagian VPHC atau human capital mereka tuh mau minta kayak pelatihan atau pelatihan terkait karyawan mereka untuk meningkatkan skill mereka tuh, itu tuh biasanya kami yang ngurus gitu. Aku di unit aku ngurusnya gitu, ngurus pelatihannya gitu sih. Wah, banyak juga ya berarti jobdesk ya. Lumayan Berarti banyak sama-sama keluar kota, pernah ya dinas Ya, keluar kota gitu. alhamdulillahnya pernah sih. Iya. Alhamdulillah. Boleh nih, teteh yang cantik satu ini, Grace. Kalau aku nggak event keluar kota ya, aduh sedih juga. Cuman berharga juga pembelajaran yang aku dapat karena aku ngurus internal Telkom ataupun CATEK. Nah, aku megang DB atau Direktorat Digital Business sama SP Strategi Portfolio. Jadi aku itu bukan event, jadi pelatihan sih sebenarnya. Jadi kemarin itu sempat ketemu sama direktoratnya juga, langsung Direktur Digital Business Pak Fazrin. Itu saya mengawal acara untuk pembukaan UU PDP gitu kemarin. Dan lumayan hektik juga, cuman diselingi sama makan gratis atau konsumsi gratis. Jadi enak banget. Kita anak Lira makan gratis terus. Iya. Makan betul. gratis terus, Iya. enak banget. Lalu menyusun bagaimana sih strategi pelatihan yang mungkin bisa dikasih ke karyawan agar produk-produk digitalnya Telkom itu semakin berkembang, mulai dari EBITDA-nya positif, lalu revenue-nya makin meningkat dan lainnya gitu. Wah, keren juga ya teman-teman di sini. Nah, mungkin tadi kan udah dijelasin nih kalian kerjanya kira-kira ngapain aja gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin ke Sobat Dio tantangan kalian selama 4 bulan. Udah 4 bulan, 5 bulan sih. Iya, masuk 4 5. setengah. Masuk 4 5 ya, ke 5 lah, 4 ke 5 lah ya. Ya boleh dijelasin nih, Sobat Dio pasti pengen tahu tantangan kalian di sini dan gimana cara kalian nge-handle tantangan itu gitu. Kayak misal bagi waktu, atau kayak kalau aku sih jujur awal-awal kayak nyesuain manajemen waktunya. Mungkin itu agak susah sih menurut aku Itu ya. pasti sih. Itu Gitu pasti ya, sih, iya. jujur. Siapapun, karena kita anak-anak Gen Z ini pasti yang tidurnya malam. Iya bener. Bangunnya siang. Bener-bener. Yang ngalong ya? Yang ngalong, iya. Ngalong. Terus tiba-tiba dipaksa untuk bangun jam 7 dan harus sampai kantor jam 8. Bener. Iya.
Tantangan lain mungkin ada yang khusus? Jujur kalau aku ya, Mm-mm. karena kalau selama di kuliah itu kan mungkin fleksibel kali ya, nggak harus jam 8 tuh atau setengah 8 masuk gitu, kayak bangun pagi gitu. Kalau yang di sini karena jujur aku tuh kayak mostly tuh WFO gitu, kayak jarang banget aku WFH. Jadi memang setiap hari tuh harus datang ke kantor tuh jam 8 gitu. Jadi memang agak struggle aja sih pertama-tamanya. Karena selama kuliah tuh mungkin fleksibel, mungkin hanya beberapa hari aja gitu yang harus bangun pagi gitu. Terus untuk terkait tantangannya itu ya itu sih karena aku tuh projectnya itu dinamis, sesuai dengan permintaan dari anak perusahaan. Misalnya dia mau minta latihan ini, mau minta ini gitu. Jadi menurut aku tantangan itu memang harus karena aku di project management memang harus gimana sih cara kita handle projectnya itu biar nggak tabrakan lah gitu antara project yang satu anak perusahaan satu dengan project anak perusahaan satu lainnya gitu. Jadi aku gitu tantangannya sih kayak ngebagi waktu gitu antara ngehandle project sama jujur aku tuh sambil skripsian juga gitu. Jadi iya jadi itulah struggle itu kayak bagi waktu gitu sih, manajemen waktunya. Iya. Berarti sama ya kita Iya, sama jujur. di awal-awal manajemen waktu ya. Iya. Dan yang paling berkesan itu untuk kesulitan apa? Aku hari pertama di hari Senin, hari pertama banget masuk, itu total udah 5 meeting. Itu baru pertama masuk ya? Pertama masuk, langsung 5 meeting, jam 10 lanjut semua sampai mau meeting itu online, offline, udah kami langsung disuruh secara sprint atau secara rapid untuk belajar MOM. Meeting sana sini, meeting, pulang kayak, hah ini tadi ngapain gitu. Saking banyaknya banyaknya meeting kayak, waduh langsung oke. Tapi karena di hari pertama langsung ibaratnya dipukul gitu langsung kayak ya udah besoknya kayak meeting cuma 5 kali. 10 biasa kali juga dijabanin gitu. gitu. Wah, tapi makin terbiasa ya Makin gara-gara terbiasa, itu. tapi ya penyesuaiannya itu berat banget sih. Ya, awal-awal pasti kayak gitu ya. Kalau Grace sendiri? Aku tantangannya sebenarnya bukan dalam pekerjaannya tapi proses perjalanannya dari Bojongsoang sampai sini. Aku tiap hari 16 km atau 1 jam dari Bojongsoang ke sini. Jadi kayak aduh nyampe kantor itu kayak pegel banget gitu, butuh pijet gitu. Belum lagi macet ya. Iya, belum lagi macet. Panasnya itu. Kalau hujan udah banjir. Aduh. BTW kemarin ada yang kejebak gara-gara lagi kemarin kan ya Boto habis menang ya. Iya. Jadi ada nih orang yang lagi ke mana gitu lagi healing gitu kan. Mampir ke Telkom. Pulang-pulang kejebak Boboto. Wah, itu kira-kira berapa jam itu? 1,5 jam sih. 1,5 jam ya? Nyampe berangkat tengah 6, nyampe jam 7.15. Berapa jam itu ya? 1 jam. Gila, itu 1,5 jam lah. panas banget sih. Itu Betul. untung malam sih. Iya, untung malam. Oh, malam. Habis hujan nggak sih itu? Habis hujan nggak? Enggak hujan, tapi rame aja, padat. Padat ya. Udah macet, tambah macet kan Betul. kemarin. Iya, Padat banget. Ya, tapi overall berarti manajemen waktu ya? Iya, manajemen waktu. Kayak nyesuaiin diri di sini kayak gimana gitu ya. Oke, boleh dong sekarang diceritain nih tentang unit Lira ya. Unit Lira ini secara spesifik kayak misal ada beberapa role di dalamnya, terus dari role itu dia job desk-nya apa, mungkin boleh diceritain sama Sobat Dio. Oke. Halo Sobat Dio, aku di sini sebagai koordinator Lira. Lira itu adalah Learning, Innovation, Research, and Analysis. Nah, di situ kita terbagi menjadi 2, CAT dan CAP. CAT itu Capability Analysis Telkom. Itu jadi dia menganalisis atau dia bertanggung jawab kepada anak-anak perusahaan seperti Telkomsel, Telkomsat, Metranet, Dan lain-lainnya. dan lain-lainnya. Karena banyak banget soalnya anak-anak perusahaannya. 60 totalnya. 60 perusahaan dari Telkom sendiri. Yang kedua itu ada CAP, Capability Analyst Pentahelix. Itu dia menganalisis bisnis, government, academic, community, dan tech provider. Untuk projectnya sendiri itu banyak banget sih kita. Kayak aku di Bisgov, Business and Government, ada yang di academic itu juga. Terus si Alwi lagi di subsidiaries. Grace ada di DBS. DB dan SP, DB internal dan Telkom SP. intinya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita paling banyak di program di project manager ya, itu hampir 75%-nya kita project manager.
Sisanya kayak business development, business analis, finance ya, learning analyst kayak gitu. Itu sih. Wah, banyak juga ya ternyata anak-anaknya gitu. Role-nya, ke bawah-bawahnya, job desk-nya. Iya, banyak banget. Banyak sih jujur. Tapi Nggak aman pernah aja. Aman aja. Saking amannya kita nggak pernah punya waktu untuk bersama-sama. Betul Ya sekali. jujur. Selalu kayak rencanain mau pergi sini tapi ada ada aja yang meeting nggak bisa. gitu, ada apa? ini, Ada akhirnya event. Kita memutuskan untuk ayo kita sehari aja kita WFC gitu. Iya. Oh, tapi udah jadi itu FT. Minggu depan tanggal 7. Oh. Tanggal 7 kita usahain. Dan kalau nggak itu tiba-tiba nggak bisa ya nanti si ini meeting. Iya, itu Inferno udah soalnya. itu persoalan. Udah lah ya, udah akhir-akhir magang juga ya, Iya. jadi harus mau gak mau ya udah sempetin Iya. gitu kan, Harus kapan nyempetin. lagi. Nah, ngomong-ngomong gimana sih kalian sama mentor ininya, komunikasinya gitu? Terus menurut kalian kan ada mentoring ya? Kalian ada mentoring juga kan? Tiap apa per minggu kalau nggak salah ya? Per minggu Iya. gitu. Gimana nih menurut kalian, penting nggak mentoring itu? Terus so far gimana sama mentornya di sini? Apakah kayak aku match banget nih gitu, misal sama-sama suka bola atau gimana gitu? Boleh Grace dulu. Kalau aku hubungan dengan mentor itu dekat banget ya, kayak kebetulan mentor aku itu ada 3. Itu ada Bu Wen, baru Mas Doni sama Kak Salsa. Nah, kalau Bu Wen ini kayak aku itu anaknya sendiri gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba ada event, ada konsumsi itu langsung, Grace ini untuk makan malam kamu ya gitu. Lalu Mas Doni itu kayak ngarahin kayak dosen produk digital gitu. Jadi tiap kami rapat event offline gitu, itu ngejelasin kayak dosen ini kenapa EBITDA-nya segini gitu, ini kenapa belum berkorelasi gitu. Kalau Kak Salsa udah kayak teman ataupun kakak juga gitu. Jadi yaudah lancar aja. Jadi match ya? Iya, tiga-tiganya. match. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga atasan aku ada 2. Yang pertama Bu Tuti sama Pak Wid. Itu tuh kalau mentor aku namanya Kak Tovan. Itu tuh kalau aku jujur lebih sering, tapi tetap ada mentoring sama mentor juga, mentor sendiri. Kayak gak tentu sih, kadang-kadang kalau misalnya ada yang perlu didiskusin mungkin bisa lewat WA, atau pertama-tama tuh kalau mentor aku tuh jelasin lewat Google Meet gitu, kayak project kita apa aja dan harus selesai kapan gitu. Tapi makin kesini tuh mungkin lebih banyak dihandle sama atasan aku gitu, Pak Widodo sama Bu Tuti. Itu tuh kayak lebih ngarahin kami, karena project kami tuh kan dinamis, kadang-kadang masuk gitu, kadang-kadang ada aja project baru gitu. Jadi kayak mereka tuh yang langsung turun tangan kayak ngarahin Minty atau anak magangnya buat ngerjain project itu gitu. Kalau aku sih Jadi tetap dibantu ya? tetap dibantu Ya, gitu. buat- Jadi kayak ada kolaborasi antara mentor dan juga atasan aku gitu. Iya, enak juga sih kayak gitu. Ya. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku jujur masih belum on sama mentorku yang pertama sih, Mas Wudi, yang udah sekarang kerja di BSI. Gak apa-apa kan, sama-sama BUMN ya disebutnya? Iya, ya boleh. Sama-sama BUMN ya sana? Iya, sama-sama. Udah kerja di BSI, itu kemarin keren banget. Dia mentoring kami kayak how to be a great leader. Dia kasih tahu itu, dan hal pertama yang dia lakukan adalah dia kenalin kami sama atasan kami, dan kami keliling ke unit-unit yang selalu berdirisan dengan kami, kayak POM, kayak BNC seperti itu. Kami dikenalin langsung seperti itu, dan dia akhirnya meninggalkan di sini. Dia pergi hijrah lah ibaratnya, hijrah dari Telkom untuk mendapatkan karir yang bagus lagi, yang lebih cemerlang lagi, karena emang ya gitu, karena kerja emang dinamis ya. Iya. Kadang-kadang kan nggak bisa ditebak gitu. Dan akhirnya digantikan dengan Kak Adam, dan Kak Adam ini sama aku tuh lebih enak sih kalau ngobrol tuh, udah kayak sama psikolog aja gitu ceritanya. Ngobrolnya lancar gitu, santai. Psikologi Iya, soalnya. psikologi juga soalnya. Oh, jurusannya psikologi. Iya, jadi Bisa kalau lah. ngobrol sama dia tuh enak, nyambung banget gitu kan, dan kasih perspektifnya banyak. Terus aku juga lebih sering beririsan sama atasanku sih, sama senior manager sama prinsipalnya. Jadi mereka itu akrab. Kayak mana ya? Gue hari pertama kan langsung ketemu dengan prinsipal ya. Itu manajer yang paling atasnya di proyeknya aku. Itu langsung masuk ke dalam ruangan dia, yang kemarin kebetulan lagi jadi prinsipalnya atau jadi manajer di Leader F. Itu kemarin kami langsung masuk ke ruangannya, udah ngobrol santai, ngopi kayak biasa aja. Padahal di situ posisinya kami sebagai anak magang, dan tiba-tiba ditawarin suatu hal yang kayak belum saatnya anak magang itu tahu sedalam itu gitu, sedekat itu. Tapi akhirnya dibuat deket banget, dan kami kayak sering makan di luar bareng kayak gitu. Seru banget lah pokoknya kalau sama mentor, sama senior atau manajernya.
Kami ngobrol banyak dan deket, akrab banget. Jadi enak ya? Enak. Sama Enakeun. mentornya hubungannya gitu. Enakeun gitu kalau bahasa Enakeun. Sundanya. Iya, enakeun. Ini dari Sunda juga bukan ya? Aku dari Medan, Oh. kuliah di Padang. Oh. Magang Terus di Bandung. magang di Bandung. BTW kami bertiga orang Sumatera semua. Oh iya. Orang Sumatera Aduh, semua. aku orang Sunda. Ya, Aduh. gimana? Nggak apa sih, tapi ya dengar cerita teman-teman kayak hubungan sama mentor itu bener-bener kayak wah keren banget sih, asik banget gitu. Jadi bukan cuma belajar di ranah yang formal kan ya, buat magangnya ini gitu kalian bisa ada di ranah yang di luar non formal juga gitu, kayak misalnya tadi psikolog sharing-sharing Iya. kali ya, kayak cerita-cerita gitu. Terus ini nih pengalaman berharga kalian selama ada di sini apa nih? Kayak ada berharga banget nih kayaknya aku bisa sharing mungkin kayak tentang percintaan ke mentor aku yang psikolog atau gimana gitu. Cowok. Cowok. Oh, cowok. Ya mungkin ada pengalaman lain yang lebih berharga gitu ya. Mentornya. Bener, aku juga cowok Iya. juga. Mungkin Grace ada. Aduh, aku cewek ya. Aduh, ada mentor aku. Ya sih, aku curhat tentang percintaan ya. Itu aku kan udah kayak anak sama ibu aja deh, gimana menjalin percintaan yang bagus gitu. Habis itu jangan sakit gitu. Lalu aku dapat dari mentor yang cowok itu tentang memang betul-betul produk digital gitu. Jadi ternyata Telkom banyak banget produk digitalnya, kayak oke, aku harus pelajari mana supaya bisa masuk Telkom nantinya gitu. Itu sih. Jadi dapat wejangan gitu ya. dari Betul, mentornya. dari sisi internal pengembangan diri iya, dari sisi percintaan iya, semua deh. Semuanya udah Iya. ada ya. Kalau kamu sendiri kayak gimana? Kalau aku mau berharga aku apa ya, mungkin nge-handle project aja kali ya. Soalnya project yang aku ceritain sebenarnya yang GCC itu tuh aku tuh benar sampai begadang jujur aja ngerjainnya, karena itu tuh aku ngurusin kayak ribuan data karyawan Telkom gitu. Jadi terus kalau nggak salah sampai ada 3 hari lah itu untuk lembur, untuk kadang-kadang pun kayak karena atasan aku sampai bilang kemarin tuh kami sampai lembur gitu sih tapi lembur itu sampai maghrib doang gitu, tapi jam 7 gitu, itu selama 3 hari gitu untuk ngurusin data itu doang gitu. Untuk karena sebenarnya untuk program ini tuh sampai dia tuh ada kalau nggak salah ada 2 batch gitu kan, yang batch 1 tuh sampai September dan nanti tuh sampai Desember gitu, jadi emang lumayan panjang projectnya gitu. Jadi untuk minti selanjutnya itu siap-siap aja lah gitu untuk ngerusin project ini gitu. Ya, bagus banget kan kinerjanya berarti Mbak. Iya. Ya, bagus benar. kan? Bagus, Bisa bagus, di-extend. bagus. Wih, keren Sampai banget. Agustus tuh di extend. Oh. Di extend sampai Agustus Oh, sama iya. atasan aku ya. Sampai nanti dia transfer salah lagi sama menti yang baru. Wow, keren banget sih. Itu yang dipengenin kita Anak semua Sumatera sih. Pride. Weh, ya, boleh-boleh nanti aku banyak belajar dari kalian juga Oke, bisa. siap. Wah, iya. Dari kamu nih gimana? Kalau pengalaman ya cukup nggak sejam kira-kira untuk menyeritain pengalaman yang paling berharga di sini. Kita tadi udah bahas Soalnya banyak banget. banget. Yang paling Yang paling ini deh, Paling lah. Iya, paling lah pokoknya Iya. itu yang digital day sih. Itu bener-bener kayak bener-bener literally lah pokoknya kayak keren banget ini, aku sampai dapat pujian dari beberapa atasan dari unit lain kayak gitu. Kayak Mas kamu bagus Mas, ini komunikasinya bla 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 bla. Dan yang kedua itu aku meeting semeja dengan Pak SGM. Wah, satu meja meeting Satu itu. meja. Dan aku di situ Itu susah banget sih. ngomong ke dia gitu, kayak ngasih sesuatu ide gitu kayak ke dia, Pak bla 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 gitu. Itu 2 pengalaman yang paling berharga di Telkom. Aku ketemu sama PSGM dan aku ngelit project Digital Day se-Jawa Barat. Wah, keren banget sih kalian. Kayak berarti magang ini ada pas udah keluar magang pasti ada sesuatu yang diingat gitu kan. Iya. Kayak Iya. wah, dulu aku pernah gini gitu. Dan yang ketiga mungkin pengalaman kita podcast ya. Iya, Oh, podcast. Oh, jadi ini podcast. berharga banget gitu ya. Berharga dong. Iya. Berharga dong, nanti Sobat Dio bisa tonton podcast ini ada di YouTube-nya Telkom Viral ya. Mungkin nanti boleh di-sharing juga ke teman-teman. Oke, Boleh, share boleh. link. Pokoknya langsung kalau jadi bisa hari ini nggak apa-apa ya. Iya, Udah. langsung kamu share. Siap, nanti Hari dikabarin ini deh. tanggal berapa ya nih? Tanggal 3. Oh iya, guys, gak kerasa nih kita udah berapa lama ya bincang-bincang sampai nggak inget nih. Waduh, kayaknya udah 2 abad Kerumpi. nggak sih? Karena seseru itu sebenarnya. Nanti kalau misalnya di luar ini bisa lah ya, di luar podcast kayak misalnya sharing-sharing gitu. Temen-temen kalau misalnya lagi nonton podcast ini dan emang pengen banget kayak ngobrol banyak hal tentang Telkom, kita open ya mungkin. Iya. Ya mungkin ada enggak
Kalau mau ngobrol nggak apa-apa, santai aja. Mau dari manapun, dari Instagram, mau dari kalau LinkedIn. Instagram kita ada lira.intern ya. Iya. Terus nanti itu banyak, nanti kalau misalnya mau ngobrol kayak aku penasaran nih sama project ini gitu. Nanti bisa dari IG itu atau pribadi kita juga boleh. Iya. Oke. LinkedIn mungkin. Iya. Ya, boleh. Boleh lah nanti dikontak aja sama mas-mas ganteng satu ini ya, Sobat Dio. Kontaknya ada di bawah ini. Ayo gimana editor nih, ayo. Editor, Editor di bawah ini ya, terus di bawah ini. Oke, ini udah gak kerasa ya udah lama nih 2 abad ya tadi. 2 abad. Iya. 2 abad ya. Mungkin boleh nih closing statement terakhir, kesan pesan buat Sobat Dio di sana dari kalian. Boleh nih kesan pesannya, apapun itu bebas deh buat Sobat Dio. Apa ya? Pikir dulu. Intinya gini sih, learning by mistake, learning by doing, learning anything from anyone. Karena ilmu itu bukan dari mentor, tapi semua hal yang ada di lingkungan kita itu adalah mentornya kita. Karena jujur kalau misalnya ngandelin mentor aja kalian nggak akan cukup, karena ilmunya cuma sampai di mentornya. Kalau kalian belajar sampai ke tempat yang lain, ke teman-teman yang lain, ilmu kalian akan lebih luas lagi dan lebih ke cross culture, pokoknya crossin aja semua gitu dan learning aja gitu. Mau salah, mau enggak, ya mau bener gitu. Yang penting kalian belajar dari semua hal, dari semua aspek. Oke, learning to innovation. Wih. Learning to innovation. Tuh, itu ada tulisannya from learning to innovation. Wih, relate banget berarti ya tulisan itu. Iya Sangat dong. relate. Ya, sangat relate. Oke, buat dari kamu. Kalau aku kesan pesan aja ya. Kalau aku boleh. tuh jujur yang kesan tuh kayak sangat berkesan banget gitu, karena benar-benar kita tuh kalau Telkom ini benar-benar ngehandle real project gitu, real project. Jadi apa yang kita dapetin, mungkin ilmu yang kita dapetin selama perkuliahan gitu, itu bisa kita implementasi melalui project yang ada di Telkom ini gitu. Kalau aku tuh sih gitu. Kalau pesannya itu ya tetap semangat aja lah gitu, jangan tetap bisa manage waktu, tetap istirahat dan jangan sampai sakit lah gitu selama magang ini gitu. Work life balance. Ya. Karena Telkom itu adalah salah satu perusahaan negara yang menerapkan work life balance, guys. Iya. Kita boleh WFH kalau emang kita pengen. Bener. Iya. Boleh terakhir dari Grace. Baru kalau dari aku mungkin kesannya ya yang kayak Arya bilang tadi itu kita itu Telkom itu work life balance, apalagi kita perempuan kan ada hari yang agak sakit ya tiap bulanannya. Itu kita bisa minta izin untuk WFH gitu. Jadi teman-teman tenang aja. Lalu mungkin tetap semangat karena jangan langsung ngedown kalau ada yang bilang aku ada orang dalam, kamu gak bisa guys, tetap semangat. Di Telkom nggak ada orang dalam, saya nggak ada orang dalam. Saya sama juga nggak sekali. ada. Bener-bener. Nggak kenal. Nah guys, tadi kita udah dengerkan kayak motivasi, pengalaman hidup dan kayak sampai-sampai ke tantangan yang kalian hadapi di sini kan ya, kayak gimana gitu. Mungkin Sobat Dio nanti bisa langsung kontak aja tadi ke siapa? Ke Ke lira.intern. Lira.intern. Buat lebih lanjutnya Sobat Dio mau tahu tentang Lira boleh kontak ke sana aja. Oke, karena kita nggak bisa berlama-lama kan, nggak bisa. Kita udah 2 abad ya, kita nanti 4 abadnya di Udah next mulai, episode deh. Iya. Next episode. Next boleh. episode Next boleh episode. deh. Iya, next episode. Iya. Mungkin kalau misalnya boleh aku simpulin tadi di Telkom ini berbeda tadi kerjanya work life balance ya. Ya. Iya. Dan juga ada satu quotes nih yang relate sama Mas siapa? Arya. Mas Arya tadi, from learning to innovation. Itu benar-benar relate banget di perjalanan magang kita semua di sini. Oke, mungkin sekian aja Viral Stock episode 4. See you di Viral Stock selanjutnya. Dadah. Bye, dadah. Dadah. See you.